Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kebetulan hari ini kita di sini ada Prof. Duyana Okianti ya, ahli kandungan gitu. Jadi kita di pembahasan siang hari ini Prof, kita mau membahas tentang ibu menyusui dan puasa gitu Prof. Jadi kan kita tahu kalau misalnya ibu menyusui itu sebenarnya butuh nutrisi yang cukup ya Prof. Nah, tapi kan Islam sendiri sebenarnya sudah memberi keringanan gitu bagi ibu yang menyusui untuk tidak berpuasa gitu Prof. Tapi kalau misalnya dari pandangan Prof kan kita lihat masih banyak nih ibu menyusui yang sebenarnya masih mau untuk melaksanakan puasa gitu Prof. Nah, dari Prof sendiri bagaimana ya Prof untuk menyusui dalam ibu menyusui dengan puasa ini Prof? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Hari ini kita akan membicarakan tentang menyusui pada ibu yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan untuk kita semua. Senang sekali kalau semua ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui dan akan hamil bisa mendengarkan. Kita tahu bahwa menyusui itu memang penting sekali. Kenapa? Karena apalagi bila bayi itu berusia kurang dari 6 bulan, sangat diharapkan untuk seorang ibu bisa menyusui bayinya secara eksklusif. Sehingga bayi tidak mendapat makanan apapun, makanan tambahan apapun kecuali ASI. Kenapa? Karena air susu ibu yang diberikan pada 6 bulan pertama sangat bermanfaat bagi banyak hal untuk si bayi. Nomor 1 tentu secara fisik, bahwa bayi ini menjadi lebih baik asupan gizinya, tumbuh kembangnya akan lebih baik, dia akan terhindar dari tumbuh kembang yang tidak baik yang kita kenal dengan stunting, dan kemudian dia menjadi tidak mudah sakit karena air susu ibu itu mengandung zat-zat imunitas yang baik untuk membuat bayi bisa menjaga dirinya dari terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Jadi kita sebut namanya adalah imunoglobulin, bahwa ASI mengandung imunoglobulin yang meningkatkan imunitas atau daya tahan seorang bayi. Yang ketiga apa? Adalah bonding. Kita bilang bonding itu adalah kedekatan antara ibu dan anak. Dan ini sangat penting, karena ini akan berpengaruh nantinya. Selain bayi ini kita berharap tumbuh kembang dengan baik, tentunya bayi ini akan menjadi anak yang mudah beradaptasi, anak yang penuh percaya diri, dan anak yang cerdas. Nah, ini cerdas kalau tanpa mudah beradaptasi bahaya juga, karena ini akan menjadi anak yang nanti kelak di kemudian hari bermasalah secara kepribadian. Banyak sekali penelitian yang sudah menyatakan bahwa seorang ibu yang menyusui bayinya, apalagi bila sampai 2 tahun, maka kecil kemungkinan anak ini akan menderita gangguan kepribadian, akan menjadi anak yang sulit lah. Jadi sudah jelas banyak manfaat untuk menyusui. Nah, kenyataannya apa? Ternyata sekitar 40% saja ibu yang mampu menyusui sampai 6 bulan. Hanya 50% yang mampu menyusui sampai 2 tahun. Sehingga kita sangat mensupport ibu-ibu untuk menyusui. Apa kaitannya dengan puasa? Ternyata tidak ada kaitan langsung kalau dari penelitian. Kaitan langsung tidak ada. Jelas bahwa seorang ibu yang sehat akan mampu untuk menyusui dengan baik, andai dia mendapatkan dukungan yang baik. Nah, ini penting. Kita tahu bahwa menyusui itu keberhasilannya tergantung pada 2 hal. 2 jenis hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin bermanfaat untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin bermanfaat untuk mengeluarkan ASI. Banyak ibu yang mengeluh payudara yang bengkak, tapi dia tidak berhasil menyusui, ASInya nggak keluar. Ada ibu yang merasa bahwa ASInya kurang. Nah, ini 2 hal. Tapi dua-dua hormon ini ternyata dipengaruhi oleh hormon di atasnya, oleh kelenjar di atasnya, itu kelenjar hipofisis dan hipotalamus. 2 kelenjar ini ternyata dipengaruhi oleh rasa stres, rasa gembira, oleh melihat bayinya. Jadi dari pandangan ketenangan ibu, bayangkan seorang ibu yang harus sambil bekerja, capek, lelah, tentunya keberhasilan dia menyusui akan lebih rendah dibanding ibu-ibu yang mendapatkan kesempatan penuh hanya berdua dengan anaknya. Karena itulah di dalam surah Al-Quran sudah disebutkan bahwa menyusui itu adalah sangat diutamakan oleh ibu, untuk ibu. Dan sangat diperlukan seorang ayah. Kenapa? Karena janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Kenapa? Karena kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian bagi para ibu dengan cara yang ma'ruf selama ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan. Jadi ada kewajiban bersama.
Tidak mungkin seorang ibu bisa sukses menyusui kalau hanya dia sendirian. Begitupun saat dia harus menjalankan ibadah puasa. Kalau ibu ini sehat, maka berpuasa kecil sekali pengaruhnya pada kondisi dia menyusui. Dia tenang di rumah, dia menyusui anaknya, dia hanya harus menambahkan, memperhatikan jumlah cairan yang dia asup atau cairan yang dia minum. Karena cairan ini sangat penting untuk ibu menyusui. Kalau orang normal, perempuan normal, cukup sekitar 2 liter, 2,3 liter per hari. Tapi seorang ibu menyusui dia butuh 3,3 liter per hari. Sehingga dianjurkan bagi ibu yang ingin berpuasa pada saat menyusui, 2-3 hari sebelum menyusui dia sudah memastikan bahwa dia bisa mengkonsumsi minimal 3 liter cairan dalam sehari. Sehingga bayinya tidak nanti mengalami kekurangan cairan karena ibunya mengalami kekurangan cairan. Karena ibu yang dehidrasi berat itu yang jumlah ASI-nya akan berkurang. Tapi kalau hanya dia merasa haus pada siang hari tapi dia merasa tetap nyaman, tidak ada masalah. Bagaimana tentang nutrisinya? Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa ibu yang sedang puasa walaupun dia menyusui tidak ada perbedaan yang terlalu bermakna antara nutrisi dia yang diberikan ke bayinya lewat ASI pada saat dia berpuasa dengan tidak berpuasa. Tapi jelas ibu yang sedang menyusui tentunya membutuhkan cukup asupan vitamin dan mineral selain makanan yang lengkap dan bergizi. Jadi para pemirsa sekalian, sebetulnya tidak ada kendala untuk menyusui pada saat seorang ibu berpuasa. Sebaliknya berpuasa tidak secara langsung menimbulkan masalah untuk menyusui asal nomor 1, ibu dalam kondisi yang sehat. Jelas kalau ibunya sudah kurang sehat, dia tidak boleh lagi berpuasa, dia konsentrasi saja menyusui bayinya. Ibu dalam kondisi bugar, makan yang bergizi, cukup mengkonsumsi cairan, dan ibu tidak sedang bekerja berat. Jadi 2 hal, puasa, bekerja berat tentu sangat tidak mendukung untuk menyusui. Ibu yang menyusui harus bisa dalam kondisi yang, saran saya sih, dalam kondisi yang cuti atau kerjanya tidak terlalu berat, maka dia boleh berpuasa sambil menyusui. Kalau itu tidak memungkinkan, ibu merasa lemah, ibu merasa sangat terganggu kesehatannya pada saat menyusui, maka ibu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya kita harus memilih, sebenarnya ibu lebih baik menyusui dulu daripada berpuasa dulu ya, Prof. Betul. Jadi kalau ibu tidak mampu, dia harus memilih menyusui daripada berpuasa. Karena berpuasa bisa membayar fidyah dengan mengganti, Allah sudah memberikan kemudahan. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung ya, Prof. Jadi tidak masalah untuk tetap berpuasa bagi ibu menyusui, tapi harus diperhatikan cairan ya, Prof. Kalau nutrisinya sendiri apakah harus ditambah, Prof? Mungkin untuk kalorinya ditambah kebutuhannya atau? Betul. Ibu menyusui memerlukan, tanpa harus berpuasa, ibu menyusui membutuhkan tambahan 500 kalori dalam makanan seharinya yang sudah seimbang. Jadi makanannya nomor 1 harus seimbang dulu. Makanan seimbang untuk seorang ibu yang rata-rata beratnya 50 kilo itu kira-kira 200 kalori. Kira-kira seperti apa? 1 mangkuk nasi atau 1 gelas nasi dengan 2 lauk, sayur mayur, dan buah. Nah itu di dalam piringnya. Jadi ada 2 potong lauk yang dia harus makan tiap kali makan. Apa tambahan 500 kalorinya? Bisa menambahkan kira-kira 2 gelas susu dan 1 mangkuk kacang hijau atau 3 gelas susu atau makanan lain yang setara dengan protein yang 500 kalori tadi. Jadi sebetulnya tidak berat untuk menambahnya. Saya rasa cukup jelas bagi para pemirsa sekalian. Mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pada Fakultas Kedokteran UI dan kita akan berupaya menjawab sebaik-baiknya supaya ibu berhasil menyusui meskipun sedang berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan tentang ya ibu menyusui. Nanti insya Allah videonya akan kita sebar biar ibu menyusui ini banyak mendapat informasi baru ya Prof. Jadi tetap bisa menyusui dan tetap bisa berpuasa. Ya Prof, mungkin terima kasih banyak untuk kehadirannya siang hari ini ya Prof. Untuk ilmunya ya, terima kasih Prof.